Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang radikalisme sebagai ancaman bagi persatuan bangsa. Kenapa sih kok kita memilih materi tentang radikalisme? Kenapa bukan materi yang lain? Padahal kan banyak materi yang juga gak kalah penting untuk dibahas. Eits, tunggu dulu, topik ini juga penting loh untuk kita bahas, karena radikalisme bukan hanya persoalan keamanan, tapi juga menyangkut cara berpikir, sikap sosial, dan masa depan kehidupan berbangsa di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Adrian Rahmansyah, biasa dipanggil Ferry. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1, Fakultas Syariah, Universitas Sunan Derajat Lamongan. Baik, langsung kita lanjut ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apakah ada yang tahu apa itu radikalisme? Baik, mari sini kita bahas bersama. Radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar. Pada awalnya, istilah ini merujuk pada keinginan melakukan perubahan secara mendasar. Namun, dalam konteks sosial dan politik modern, radikalisme dipahami sebagai paham yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan drastis dengan cara-cara pemaksaan. Bahkan tidak jarang menggunakan kekerasan. Radikalisme tidak sama dengan berpikir kritis. Berpikir kritis membuka ruang dialog dan perbedaan, sedangkan radikalisme justru menutupnya dengan klaim kebenaran tunggal dan penolakan terhadap sistem yang sah. Sejarah radikalisme di Indonesia. Radikalisme di Indonesia bukanlah fenomena baru. Mengapa demikian? Pada masa awal kemerdekaan, muncul gerakan DI atau TII yang menolak Pancasila dan ingin mendirikan negara berdasarkan ideologi tertentu. DI atau TII adalah singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sebuah gerakan pemberontakan besar di Indonesia yang dipimpin oleh Kartosoewirjo, bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara. Dimulai di Jawa Barat tahun 1948 dan menyebar ke berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait perjanjian Renville. Pada masa Orde Baru, radikalisme ditekan secara ketat, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Ide-ide radikal bergerak secara laten. Orde Baru bukanlah bentuk radikalisme itu sendiri, melainkan rezim otoriter yang menekan radikalisme politik dan agama di bawah tanah, yang kemudian memicu kemunculan gerakan-gerakan ekstremis yang lebih terlihat saat Orde Baru tumbang atau era reformasi. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem Orde Baru yang dianggap penindas dan tidak sesuai dengan ideologi mereka, seperti Islam politik yang menolak Pancasila. Jadi, radikalisme di masa Orde Baru lebih bersifat tersembunyi dan muncul kembali dengan kekuatan baru setelah jatuhnya rezim tersebut, seringkali dengan narasi anti negara yang kuat. Memasuki era reformasi, kebebasan berekspresi membuka ruang bagi berkembangnya kembali paham radikal. Reformasi bisa dipandang sebagai bentuk radikalisme jika tuntutan perubahannya sangat fundamental, bertujuan merombak sistem secara drastis, menggunakan cara ekstrim seperti kekerasan, anarkis, dan anti-ideologi yang ada atau Pancasila, seperti yang muncul dalam beberapa gerakan pasca reformasi 1998 yang menuntut perubahan total. Namun berbeda dengan reformasi radikal dalam konteks agama abad ke-16 yang bertujuan kembali ke bentuk iman primitif. Sementara reformisme atau gerakan bertahap dalam sistem umumnya bukanlah sifat radikalisme, termasuk melalui media sosial di era digital. Dalam konteks sosiopolitik,
era digital sering dipandang sebagai akselerator radikalisme karena kemampuannya mengubah cara ideologi ekstrim disebarkan dan diadopsi. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme tumbuh ketika kebebasan tidak diimbangi dengan literasi dan pemahaman kebangsaan yang kuat. Ciri-ciri radikalisme. Perlu ditekankan bahwa radikalisme selalu bermula dari pola pikir sebelum akhirnya muncul dalam bentuk tindakan. Radikalisme dapat dikenali melalui beberapa ciri utama. Pertama, adanya klaim kebenaran tunggal dan anggapan bahwa kelompok lain salah atau sesat. Kedua, sikap anti terhadap perbedaan dan toleransi. Ketiga, penolakan terhadap dialog dan musyawarah. Dan keempat, pembenaran terhadap kekerasan demi mencapai tujuan ideologis. Bahaya radikalisme. Apakah radikalisme itu berbahaya bagi masyarakat luas? Tentu, radikalisme memiliki dampak yang sangat luas. Ia dapat memecah persatuan bangsa, merusak toleransi sosial, serta mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Dalam bentuk ekstrim, radikalisme juga dapat memicu tindakan terorisme yang menimbulkan korban jiwa dan rasa takut di masyarakat. Bahaya terbesar radikalisme bukan hanya pada aksi kekerasannya, tetapi pada ideologi kebencian yang diwariskan dan disebarkan secara terus-menerus. Cara menanggulangi radikalisme itu bagaimana? Penanggulangan radikalisme harus dilakukan secara komprehensif, seperti melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Masyarakat diajak berpikir kritis dan toleran. Moderasi beragama juga penting untuk mencegah pemahaman keagamaan yang sempit. Literasi digital juga diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh propaganda radikal. Selain itu, keadilan sosial dan menegakkan hukum yang jelas disertai program deradikalisasi menjadi bagian penting dalam melemahkan paham radikal. Radikalisme tidak cukup dilawan dengan kekerasan, tetapi dengan pendidikan dan akal sehat. Kasus radikalisme di Indonesia. Beberapa kasus radikalisme di Indonesia antara lain bom Bali, bom Tamrin, dan bom Surabaya. Selain itu, saat ini banyak terjadi rekrutmen kelompok radikal melalui media sosial yang menyasar generasi muda. Pola yang digunakan umumnya sama, yaitu indoktrinasi, eksploitasi emosi, dan penyederhanaan ajaran agama atau ideologi. Sebagai kesimpulan, radikalisme merupakan ancaman nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme lahir dari cara berpikir yang ekstrim dan tertutup. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan, toleransi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Indonesia tidak runtuh karena perbedaan, tetapi akan rapuh jika kebencian terus dipelihara. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang enak didengar, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Cukup sekian kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.